Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini adalah hari yang berbahagia, hari Rabu yang spesial. Jadi hari ini kita akan belajar fikih. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu, ya, absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Dwi. Oke. Dwi tidak masuk. Kenapa nggak masuk? Atau? Oke, baik, cuman Dwi doang, ya. Mudah-mudahan kita, kalau misalkan Dwi itu sakit, kita doakan supaya sehat. Kalau seumpama dia itu misalkan alpa, ya kita doakan mudah-mudahan dia itu bisa, bahwa sekolah itu sangat penting bagi kehidupan kita ke depan. Amin, ya, seperti itu. Baik, di absen sudah. Sekarang sebelum kita belajar, yaitu kita berdoa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, batana ilmu kuda mangku. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Ada kita menyanyikan lagu nasional negara kita, yaitu lagu Indonesia. Semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Bisa berdiri sudah? Baik, kita mulai. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah berbangsa. Baik, kita duduk lagi semuanya. Baik anak-anak, perhatikan, hari ini kita mata pelajaran fikih, materinya yaitu zakat. Zakat fitrah. Bapak akan bacakan dulu yaitu tujuan pembelajaran dari zakat fitrah ini. Yang pertama, ketika kita sudah mempelajari zakat ini, kita bisa menjelaskan pengertian zakat fitrah secara lisan maupun tertulis. Terus bisa menyebutkan macam-macam zakat. Yang ketiga, bisa menunjukkan sikap peduli terhadap sesama melalui pemahaman zakat. Seperti itu, ya. Karena materi kita adalah zakat, Bapak mempunyai sebuah video terkait dengan zakat. Kalian perhatikan secara seksama, apa yang penting nanti kalian tulis. Bisa dimengerti? Baik. Sekalian kita bahas. Kaget. Baik, perhatikan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita sudah jelas di sini, menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kita sebagai Muslim harus bisa mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, kedua, ketiga zakat. Ini
implementasi itu adalah gambaran ketika misalkan kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Zakat kita wajib. Suka bayar zakat? Zakat fitrah. Bayar zakat ada yang bisa dimulainya dari 1 Syawal, ada juga pertengahan bulan puasa, ada juga yang malam Idul Fitri. Ada juga yang misalkan, Pak, saya baru punya uang untuk bayar zakat. Sebelum sholat Idul Fitri itu masih bisa membayar zakat. Baik, itu telah perhatikan. Ini tujuannya menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dan rukun Islam. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Setelah menyimak perjalanan guru, peserta didik mampu menelaah syarat wajib zakat fitrah dengan benar. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu memilih orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan tepat. Seperti itu. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, ini lihat pengertiannya. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Lihat gambarnya, ada yang lagi, ini namanya amil, mengelola zakat, ya, yang menerima zakat. Disebutnya amilin, mustahik zakat. Ada nih yang membayar zakat, ya, pada datang membayar zakat, seperti itu. Nah, nanti zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan bagi setiap umat yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Lihat pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah secara bahasa, zakat berasal dari kata Arab yaitu zakat yang berarti mensuci. Kita membayar zakat fitrah di bulan Ramadan atau di bulan Idul Fitri, ya, itu untuk mensucikan badan kita. Sebulan puasa ditambah lagi zakat, insya Allah amal ibadah kita diterima, kemudian badan kita kembali lagi suci setelah kita membayar zakat. Kemudian zakat fitrah menurut istilah. Nah, zakat ini kan ada 2 pengertian. Bahasa dari kata Arab, kemudian istilah. Dan menurut istilah, syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan dalil di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata innahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut. Jadi kita puasa di rumah kepada ayah, ditanya, Pak, sudah bayar zakat belum? Pak, aku sudah bayar zakat belum, Pak? Gitu kan. Seperti itu ya. Jadi nanya kepada orang tua. Kalau semua belum, apakah kita memiliki uang untuk membayar zakat atau bagaimana? Nah, itu kita tanyakan kepada orang tua. Nah, di sini ada perintah zakat. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrakin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Rukulah berserta orang-orang yang ruku. Seperti itu. Artinya apa? Kita patuh. Kita membayar zakat. Seperti itu. Baik. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, beragama Islam. Masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir Ramadan atau terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Adanya kelebihan makanan untuknya dan keluarganya pada hari itu
dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang tuanya. Seperti itu ya. Perhatikan lagi. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu mubah, ada waktu wajib, waktu sunnah, waktu mubah. Waktu mubah, waktu diperbolehkan, yaitu sejak awal Ramadan. Makanya banyak dari umat Islam yang membayar zakat dimulai dari tanggal 1 bulan Ramadan. Ayah, ibu, umi, apakah aku sudah bayar zakat atau belum? Nanti aja, misalkan pas malam takbiran atau malam Idul Fitri, bisa. Itu yang namanya apa? Waktu wajib mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh. Berarti kita ini kalau malam malam Idul Fitri. Waktu sunnah yaitu setelah salat subuh. Jadi kita baru ada uang rezekinya. Pas malam Idul Fitri itu belum punya uang. Setelah salat subuh ada milik rezekinya sehingga kita membayar zakat. Itu sunnah. Nah, baik, di sini lihat, perhatikan. Ada doa membayar zakat dan menerima zakat. Perempuan, coba. Cindy, baca. Baik. Nah, itu doa membayar zakat. Jalan Allah seperti apa? Apa? Di jalan Allah itu seperti misalkan membangun rumah sakit, membangun masjid, ya. Kemudian lagi misalkan orang-orang yang dalam perjalanan jauh boleh, itu ya kan, misalnya fisabilillah itu orang-orang yang masih seperti itu. Itu namanya sabilillah. Kemudian ada lagi di sini Ibnu Sabil. Yang terakhir Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, yaitu mereka yang telah misalkan beragama Islam seperti itu ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Ini fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Di sini rikob, di sini ada rikob yang miskin, mualaf, Ibnu Sabil. Tuh ada seperti itu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Selesai, materi ini selesai. Kemudian setelah itu nanti kita akan, ini materi yang ada yang pertama, nanti kita akan melihat video lagi ya. Assalamualaikum semua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Yuk kita belajar bareng agar tahu di dalam mengenai apa itu zakat fitrah. Fitrah adalah zakat wajib bagi umat muslim, baik merdeka maupun muda, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Dan bayi yang baru lahir menjelang salat Idul Fitri wajib kurma 2,5 kg sagu dan makanan lainnya. Tapi zakat fitrah itu diserahkan ke siapa sih? Ke siapa nih zakat itu? Akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Golongan penerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, Sabilillah, Ibnu Sabil, hamba sahaya, dan Karim. yang pertama yaitu fakir. Nah, fakir miskin itu apa? Nah, adalah orang yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua yaitu amil. Amil adalah panitia zakat yang mendapat tugas untuk mengurus zakat. Ada juga rukun-rukun zakat fitrah loh. Yuk kita simak. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat fitrah di antaranya. kalau ada yang penting catat. Syaratnya berat zakat fitrah teman-teman. Syarat-syaratnya zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Karena setiap orang yang beragama Islam itu wajib membayarkan zakat fitrahnya. Yang kedua merdeka.
Karena orang yang merdeka dalam artian bukan kalangan budak atau hamba saja, maka wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga yaitu mampu atau berkecukupan. Karena orang yang mampu Tegak hati yang obat, tegak kewajiban tetap, tegak untuk siapa membayar zakat sampai waktunya untuk mencari tahu. Catatannya terkunci kewajiban hati setiap hati. Katakan waktu dan bisa diberikan kepada orang yang berhak. Membayar zakat tetap menjaga, membayar zakat tetap dari Ramadan. Membayar zakat membersihkan harta, membayar zakat tetap membersihkan jiwa. Yuk membayar zakat. Tepuk tangan. Baik, sekarang semuanya berdiri. Nah, kalau bulat itu gajah, tahu? Kalau kecil itu gajah, semut, ular. Ya, lihatin tangan Bapak. Gajah, semut, Baik, Bapak melanturkan pertanyaan nih, ya. Perhatikan, siap-siap untuk jawab. Bapak coba Soimun Ramadan. Soimun Ramadan. Kalau kita bayar zakat bulan apa? Bulan Ramadan. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang Sri Rahayu, coba yuk. Yang termasuk zakat mal apa? Yang kita suka pakai, ya, emas dan tepuk tangan. Oke, kemudian lagi Cindy. Orang yang baru masuk ke Islam disebut mualaf. Oke, tepuk tangan. Jadi itu yang nggak kebagian nanti ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah hari tepuk tangan untuk kita semua. Mal wajib dikeluarkan setelah harta mencapai apa? Setelah mencapai nisab. Jadi kalau zakat itu ada nih, zakat mal itu atau zakat harta itu ada nisabnya. Contoh misalkan punya pada zakat mal apa saja? Yang pertama zakat emas dan perak. Yang kedua pertanian. Kalau misalkan kita bisa punya padi seperti itu ya. Yang ketiga kita punya uang yang banyak itu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya orang yang baru masuk Islam disebut apa? Mu'alaf. Orang yang baru saja masuk Islam itu disebut mu'alaf. Apa yang dimaksudkan dengan zakat? Zakat tadi sudah ada ya. Baik, sekarang kita melaksanakan latihan. Bapak akan memberikan beberapa kertas ya. Nanti sama kalian dipilih di sini ya. Waktunya
15 menit. Silakan. Nih. Tadi kan sudah ya Bapak jelaskan. Seperti itu ke belakang. Satu lagi, udah. Baik, nih. Hamdan. Kasih nama dulu, jangan lupa. Diisi 1 sampai 5 saja. Nomor 1 sampai nomor 5. Tuh, jangan lirik-lirik, jangan lirik-lirik. Ya, isi. Pilihan ganda 1 sampai 5, kemudian di nomor 2 jawaban singkat 1 sampai 4 silahkan diisi. Yang nomor 3-nya nanti untuk di PR-kan. Udah. Larikan ke depan. Udah aja. Udah. Ini aja. Kena. Udah. Udah.
Terus semuanya? Baik, Sidakep. Sekarang perhatikan yang akan Bapak simpulkan materi zakat ini. Yang pertama, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama. Macam-macam zakat. Yang pertama zakat yang kedua zakat mal. Zakat fitrah wajib dibayarkan kepada setiap orang muslim pada bulan Ramadan. Zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari atas seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Syarat wajib zakat yang pertama Islam. Yang kedua merdeka, bukan budak. Yang ketiga balik, berakal. Yang keempatnya memiliki harta yang telah mencapai nisab. Kemudian mustahik, golongan yang menerima zakat. Satu, fakir. Kedua, ketiga, amil. Keempat, mu'al. Kelima, rikob atau keenam, garim. Ketujuh, fisabilillah. Kedelapan, ibnu ya. Di rumah kalian itu menceritakan, Umi atau ibu atau ayah atau bapak, tadi saya di sekolah mempelajari membayar zakat. Zakat itu dikeluarkan bulan Ramadan 1 kulak atau tadi 2,5 kilogram gandum, beras 2,5 kilo. Kita wajib membayarkan zakatnya seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah pada akhir pelajaran materi kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bermanfaat bagi kalian di akhir kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya selamat wakina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan, jadi tertib. Sekarang yang keluar dulu perempuan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang barisan ini keluar, barisan ini, ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.